Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Hidayat Sardini, beserta keluarga besar Civic Undip, baik para dosen maupun para mahasiswa S1, S2 maupun S3. Mohon maaf sebelumnya, memang saya sengaja mampir di rest area karena ada tugas yang sudah saya iakan, yang tentu nanti sharing-sharing saja. Kebetulan mohon maaf, per hari ini tadi itu akhir masa jabatan saya, sehingga tadi beberapa hal yang berkenaan dengan komunikasi agak, biasanya bawa ajudan, sekarang udah nggak bawa ajudan senior, jadi maaf, jadi agak ini sedikit. Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu para dosen. Tentu tema yang diberikan kepada saya berkenaan dengan praktis dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah. Mungkin nanti bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, saya sudah bikin beberapa slide berkenaan dengan PowerPoint, poin-poin yang ada powernya. Tentu nanti secara umum saya akan sampaikan untuk yang poin-poin pentingnya. Kira-kira begini, prinsip siapapun kepala daerah, tugasnya adalah mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Disitulah ada kewajiban, hak, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dari undang-undang tersebut, prinsipnya sebenarnya adalah pemerintah daerah itu tangan panjang pemerintah pusat yang ada di daerah, yang semangatnya adalah untuk membantu pemerintahan dalam mengelola baik tata kelola keuangan maupun tata kelola pemerintahan. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus berdasarkan undang-undang tersebut, dan ada yang sifatnya memang prioritas. Prinsipnya sebenarnya kepala daerah ini dikasih ruang untuk melaksanakan kegiatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi pada titik tertentu juga harus mengikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah pusat. Tapi kira-kira begini Pak Nur Hidayat Sardini, bahwa saya selaku kepala daerah semangatnya cuma satu, bagaimana melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah itu yang memberikan manfaat real kepada masyarakat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat di atasnya. Contoh misalnya, saya selalu menggunakan teorinya welfare state tentang negara kesejahteraan. Ngapain sih rakyat ini bernegara? Kira-kira begitu pertanyaannya. Untuk apa saya ini bernegara? Jawabannya tentu dengan bernegara ada kepastian negara hadir mengurus rakyatnya, yang dikelola melalui pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Tugas saya tentu mengelola yang ada di daerah atau pemerintahan daerah. Apa dalam welfare state tersebut? Tentu kalau kita di Indonesia, kira-kira saya akan menerjemahkan yang namanya Pancasila, saya akan menerjemahkan namanya Bhinneka Tunggal Ika, saya akan menerjemahkan NKRI, saya akan menerjemahkan Undang-Undang 1945. Itu welfare state-nya Indonesia, yang semangatnya ada 5 kewajiban negara, sehingga rakyat itu merasa diayomi dan senang ketika bernegara. Apa itu Pak Wihaji? 1, sandang. 2, pangan. 3, papan. 4, pendidikan. 5, kesehatan. Itulah 5 kewajiban negara yang mestinya diurus oleh negara, sehingga masyarakat mendapatkan kenyamanan ketika bernegara. Termasuk saya warga Batang misalnya, saya warga Bali misalnya, atau saya warga di mana saja,
ketika sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan dan kesehatan itu diurus oleh negara, maka itulah yang menjadi kenyamanan bagi rakyatnya bahwa negara itu hadir. Kira-kira seperti itu Pak Nur Hidayat Sardini. Terus bagaimana dengan Kabupaten Batang? Coba slide-nya dinaikkan, Mbak. Ada beberapa catatan yang menurut saya ini yang menjadi tugas pokok sehingga pemerintahan itu hadir untuk mengurusi 5 hal tersebut. Karena di luar itu saya kira itu sifatnya teknis yang semangatnya 5 tersebut. Misalnya, bagaimana negara hadir dalam konteks sandang? Ada program BPNT. Bagaimana negara hadir dalam konteks pangan? Ada program PKH. Negara membantu masyarakat, memberi beras, dan sebagainya. Bagaimana negara hadir dalam konteks papan? Maka negara punya program namanya RTLH, Rumah Tidak Layak Huni. Kemudian bagaimana negara hadir dalam konteks pendidikan? Maka pendidikan gratis sampai SMP. Misalnya di Jawa Tengah mungkin sampai SMA, karena provinsi sudah hadir. Kemudian bagaimana negara hadir dalam konteks kesehatan? Lahirlah BPJS Tenaga Kesehatan. Saya kira itu sebenarnya yang diurus negara yang mestinya hari ini menjadi semangatnya para leader, para pemimpin, para kepala daerah dalam menjalankan amanahnya. Persoalan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu adalah teknis pedoman sepelaku kepala daerah dalam menerjemahkan urusan negara tersebut. Kira-kira gitu prinsipnya Pak Nur Hidayat Sardini. Pertanyaannya adalah secara teknis bagaimana dalam pengelolaan tersebut? Tentu di pemerintah daerah ada perda-perda yang mengatur untuk kepastian 5 tersebut. Yang kalau kita pilah-pilah kira-kira pertanyaannya untuk mengatur tersebut sumber uangnya dari mana? Nah, itu pertanyaannya. Maka di kita ada 3 yang namanya dana alokasi khusus, yang itu dari pemerintah pusat. Yang kedua, dana alokasi umum itu juga dari pusat. Yang ketiga, pendapatan asli daerah. Slide-nya dinaikkan aja, Pak. Itu ada nanti. Ada DAU, ada DAK, dan ada pendapatan asli daerah. DAU itu bagian dari bagi hasil dan lain-lain yang berkenaan dengan pemerintah pusat dengan daerah. Kemudian DAK ada program-program khusus yang memang itu diperuntukkan oleh pemerintah daerah, dan ada pendapatan asli daerah yang di situ hasil dari pajak daerah maupun retribusi pajak atau retribusi daerah. Jadi 3 hal tersebut menjadi sumber keuangan yang nanti akan dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk apa, dari mana memulai, dan bagaimana mengerjakannya. Proses itulah yang kemudian di dalam peraturan perundang-undangan kita harus bikin namanya RPJMD sebagai pegangan kita. Kemudian selanjutnya kita akan bikin RKPD namanya, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Kemudian baru setelah dilaksanakan kita sampaikan ke DPRD, kita bahas bersama-sama, kemudian menjadi APBD. Berikutnya tentu harapannya adalah APBD yang kita tetapkan berdasarkan visi misi kepala daerah dalam menjalankan substansi 5 tersebut. Pak, jalan gimana Pak? Pak, jembatan gimana Pak? Pak, masjid gimana Pak? Tentu itu semuanya dalam proses pelaksanaannya berkenaan dengan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dikelola oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu kalau di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 berarti kepala daerah bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kira-kira begitu turunan berikutnya. Terus gimana caranya Pak Wiyaji? Tentu setelah ada kesepakatan, program prioritasnya apa? Termasuk misalnya hari ini Batang lagi fokus untuk membangun pertumbuhan ekonomi melalui cipta lapangan kerja. Caranya berdasarkan kesepakatan bersama, kemudian ya diskusi bersama, lahirlah kawasan industri terpadu Batang sebagai bentuk dari semangat pemerintah pusat
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menciptakan lapangan kerja dengan cara melahirkan kawasan industri terpadu Batang sebagai salah satu kawasan yang oleh Presiden untuk menjadi percontohan nasional. Karena di situ insya Allah hari ini lagi ramai dibincangkan tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Mungkin akhir-akhir ini bisa melihat Elon Musk gitu ya, yang mungkin lagi trending yang akan bikin pabrik mobil dan mobil listrik di Batang. Kemudian ada LG Chem, ada KCC, pabrik kaca yang semuanya PMA. Apa semangatnya Pak Fiaji? Semangatnya cipta lapangan kerja. Setelah ada lapangan kerja, ada pekerjaan, ada gaji, ada duit, ada pertumbuhan ekonomi. Kalau ada pertumbuhan ekonomi, ada daya beli. Saya ulangi, ada daya beli. Kalau ada daya beli, ada pertumbuhan ekonomi. Semacam itulah prosesnya. Sehingga nanti untuk hal yang berkenaan dengan tadi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, insya Allah bisa tercover dengan baik. Prinsip tata kelola pemerintahan daerah kira-kira seperti itu saja Pak Dorita. Tetapi tentu ada hal yang lebih penting. Bagaimana komitmen kepala daerah itu kuncinya. Karena menurut saya dari apapun program, kalau komitmen kepala daerah tidak ada, tidak akan bisa jalan. Saya sampaikan di antara 100% misalnya, maka minimal 45% itu tergantung komitmen kepala daerah. Baru 35% itu sistem atau aturan. Yang di situ ada perda dan sebagainya, itu bagian kecil saja. Kemudian yang 15% adalah lain-lainnya. Tapi yang paling penting adalah komitmen kepala daerah, bagaimana membangun komitmen tentang rakyatnya, tentang masyarakatnya. Yang seperti ini gampang diomongkan, Pak Nur, tetapi sudah dipraktekkan, kira-kira begitu. Gimana yang kedua? Selain komitmen yang kedua, keberpihakan. Bagaimana keberpihakan kepala daerah terhadap apa yang mau dikerjakan. Setelah itu, insya Allah, kalau memang komitmen jelas, keberpihakan jelas, semua sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kita tinggal melaksanakan, mau atau tidak. Persoalan biaya di mana-mana pasti itu berpengaruh. Tetapi tergantung kita sendiri. Saya sudah pernah membuktikan 2020 kita uangnya habis oleh COVID, tapi jalan tuh 2021 mungkin DAU DAK dikurangi oleh pemerintah pusat, jalan tuh pemerintahan. 2019 mungkin banyak duitnya jalan. Artinya apa? Tergantung komitmen kepala daerah bagaimana mengelola efektif, efisien sehingga manfaatnya itu terasa. Saya kira intinya itu Pak Nur Hidayat dalam tata kelola pemerintah. Positioningnya misalnya, posisinya sebagai apa sih? Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah adalah tangan panjang pemerintah pusat yang ada di daerah. Kita melaksanakan RPJMN, diterjemahkan menjadi RPJMD yang provinsi, dan kita bikin RPJMD tingkat kabupaten yang untuk menata 5 tahun ke depan, yang rata-rata kita tata per tahun, ada indikatornya, ada variabelnya. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang kira-kira harus kita laksanakan untuk suasana kebatinan kebutuhan rakyat hari ini. Itu saja. Toh hari ini rakyat itu satu saja. Piye ujung-ujungnya masyarakat sejahtera. Saya ulangi, ujung-ujungnya masyarakat sejahtera. Pertanyaannya kan caranya seperti apa. Kira gitu. Dan tentu dari masing-masing kepala daerah pilihannya lain-lain. Kalau saya ada 2 saja. Tentu bagaimana ekonomi tumbuh. Itu yang lebih penting. Caranya supaya ekonomi tumbuh. Ya kalau saya pilihannya 2, pro investasi dan pariwisata. Itulah kekuatan yang salah satu kekuatan penting untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Tanpa itu saya susah merumuskannya. Selain investasi dan pariwisata, dengan cara apa supaya percepatan ekonomi ini tumbuh? Target misalnya 7%, susah juga. Alhamdulillah Pak Nur, di Batang rata-rata pertumbuhannya di atas Jawa Tengah dan di atas Indonesia. Sekarang misalnya 2022, pertumbuhan ekonomi kita 4,8%. Lebih tinggi dari pertumbuhan Jawa Tengah 3,6, lebih tinggi dari pertumbuhan Indonesia 3,8. Ya tentu faktornya banyak, tetapi itu tandanya bahwa tergantung dari masing-masing pemerintahan daerah yang tentu di situ ada aktivitas ekonomi. Jujur, kawasan industri terpadu Batang dan sektor UMKM menjadi kekuatan yang penting. Kenapa saya sampaikan? Ada 3 provinsi,
Bapak Ibu sekalian, yang menjadi percontohan di situ di saat COVID tidak satu namanya Papua karena ada Freeport, dua Sulawesi Tengah karena ada nikel, tiga Yogyakarta karena ada UMKM. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi di mana di masa COVID yang tidak cuma 3 provinsi tersebut. Dan saya meniru Jogja karena kita nggak punya Freeport, kita nggak punya nikel. Jadi kita ngikut Jogja aja, UMKM kita tumbuhkan. Saya kira itu Pak Nur sebagai pengantar saya, lebih baik diskusi yang teknis monggo, saya juga siap menjawab, tapi yang paling penting adalah setiap pemerintahan daerah, roda pemerintahan daerah itu tergantung komitmen kepala daerah, baru sistem, yang terakhir lain-lainnya. Persoalan nanti keperpihakan itu juga bagian dari komitmen kepala daerah. Bagaimana membangun rakyatnya, memberikan kepercayaan rakyatnya, meyakinkan rakyatnya bahwa pilihan itu benar, pilihan kebijakan itu tidak salah, dan tentu yang paling penting seberapa manfaat kebijakan kepala daerah terhadap rakyatnya. Itu pengantar saya, Pak. Banyak sekali slide-slide saya, tapi poin-poin pentingnya itu. Saya kira nanti bisa dipertanyakan untuk hal-hal yang lain. Makasih, saya kembali di semester pertama untuk tahun 2022. Apa kiatnya Pak Bupati? Salah satu tadi, itu data resmi dari BPS. Dari BPS salah satu, selain memang sektor industri, juga sektor olahan. Itu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi karena ada beli, duitnya muter, akhirnya ekonomi tumbuh. Muter di lingkungan Batang aja sekitarnya ya Pak Bupati. Ya, kayak gitu. Walaupun kita pernah punya kasus, Pak Nur. Oh ya? Kita pernah ada investasi 4 miliar dolar. Kira-kira 60 triliun. Namanya membangun PLTU. Rumusnya, setiap 20 triliun, itu pertumbuhan ekonominya mestinya 7%. Kalau dihitung mestinya pertumbuhan ekonomi di Batang itu 21%. Tetapi pada tahun 2018 di saat bangun, pertumbuhan ekonomi Batang 5,1%. Setelah saya cek, ternyata Batang hanya tempat mampir saja duitnya. Mampir. Yang mengerjakan orang Jakarta semua. Jakarta semua. Ya, kira-kira gitu. Mampir. Itu yang di ujung negara itu Pak Bupati? Ya, Pak Nur. Jadi yang di ujung negara itulah 4 miliar dolar, tapi pertumbuhan ekonominya kecil. Karena yang mengerjakan pekerjaan, karyawan, pegawainya, itu orang-orang 70% masyarakat luas. Jadi duitnya habis kerja, gajian dibawa keluar lagi. Nggak ngefek ya ke daerah muter. Kalau kawasan Batang ini pasti muter karena padat karya. Oh, diintegrasikan Pak Bupati. Saya kira tadi saya sampaikan, saya belajar dengan Pak Presiden yang berkaitan dengan apa sih kebutuhan masyarakat hari ini ketika ditanya. Yang penting itu masyarakat, Pak, gimana saya bisa makan? Tentu kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekundernya tentu kebahagiaan dengan ukuran macam-macam. Tetapi kira-kira begini. Salah satu faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi saya selalu yakin dengan dua tadi. Pro investasi dan pariwisata. Batang kebetulan dua-duanya punya potensi, sehingga pada waktu itu menghadap Pak Presiden, mengusulkan, kemudian alhamdulillah berkat tolong Tuhan, itu dikabulkan. Apa? Dengan investasi, kalau ada investasi, otomatis pasti ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, pasti ada duit. Kalau ada duit, pasti ada daya beli. Kalau ada daya beli, pasti pertumbuhan ekonomi. Luar biasa, Mbak Nur. Misalnya, industri terpadu Batang, minimal regone lemah munda. Kus-kusan rame. Sing kerja wakeh, yang kerja banyak sekarang di situ. Artinya berarti kan di situ butuh orang makan, butuh untuk kos-kosan, untuk nginep. Mohon maaf, mungkin bahasa kasarnya juga butuh nakal syariah misalnya. Tapi gitu enggak Batang. Pak Nur. Makasih Pak Nur. Tentu yang pertama konsep kawasan industri terpadu Batang ini namanya smart and sustainable. Yang kita lahirkan ini smart and sustainable. Jadi cerdas dan tentu keberpihakan kepada lingkungan. Karena ini penting, saya diskusi banyak tentang lingkungan ini. Kebetulan saya juga dokternya dokter lingkungan. Yang paling menjadi pikiran kita adalah tentu seperti itu otomatis. Tetapi yang
mesti diperhatikan adalah bagaimana keberpihakan kita nanti dalam menata kawasan tersebut. Saya ulangi, menata kawasan tersebut, karena otomatis juga kemarin yang mungkin, mohon maaf Pak Nur, yang mungkin yang lebih enak itu karena satu, isu tentang pembebasan nggak ada, sehingga tidak mempengaruhi faktor sosialnya. Kebetulan itu semua tanah negara yang punya PTPN 9. Jadi nggak ada pembebasan. Yang kedua, kebetulan di situ juga jauh dari penduduk. Karena itu dulu perkebunan karet. Saya ulangi, perkebunan karet. Sehingga no issue. Tidak ada penduduknya. Dan semua tanah milik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang dikelola oleh PTPN 9. Perkebunan karet yang konsepnya adalah nanti karetnya juga jangan dihilangkan semua. Seandainya dihilangkan itu bagian dari untuk membangun pabrik. Habis itu perintah Pak Presiden akan ditanam kembali pohon-pohon besar yang memang itu bagian dari semangat kita untuk tidak meninggalkan atau tidak mengesankan bahwa lingkungan itu juga penting. Di luar lingkungan sekitar. Saya ulangi, di luar lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tentu yang paling penting adalah bagaimana supaya kita ini menangkap potensi apa yang akan terjadi ke depan. Karena setuju tidak setuju, ketika ada kawasan industri pasti ada plus minusnya. Sosialnya akan berubah, karakter masyarakatnya mungkin akan berubah, dan itu kita antisipasi, termasuk kesiapan kita masyarakat sekitar tentang industri. Dan kita juga menyiapkan banyak, Pak Nur, termasuk itu bagaimana supaya kita belajar dari kabupaten-kabupaten lain. Mohon maaf saya sebut, mungkin mohon maaf, semoga saya salah, DKI Jakarta misalnya gitu. Akhirnya masyarakat aslinya terpinggirkan. Kenapa? Karena mungkin ada godaan-godaan dan akhirnya jadi penonton. Mungkin Tangerang misalnya, mungkin Bekasi misalnya, penduduk asli malah minggir. Nah, kita nggak mau seperti itu, karena itu kita edukasi bahwa ayo yang menikmati itu penduduk sekitar. Caranya apa? Siapkan SDM-nya. Nah, kebetulan kita juga kerjasama dengan Undip, bikin program namanya Batang Karir. Batang Karir itu menyiapkan SDM antara kebutuhan tenaga kerja dengan kesiapan SDM. Kita sambungkan dengan perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga jangan asal ngambil, tapi prioritaskan masyarakat lokal. Tapi jangan tidak punya kompetensi, harus punya kompetensi, sehingga nanti kalau melamar di tempat perusahaan tersebut juga memang punya kemampuan. Kita siapin SDM. Pertanyaan yang berat, tetapi itulah bernegara, itulah konsepsi membangun, tetapi teknologi selalu akan memberikan jawaban, dan saya selalu yakin di dunia ini selalu ada solusinya. Setiap ada problem selalu ada solusinya. Ketika ada, mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang berkenaan dengan mengganggu kesehatan, maka solusinya pasti ada yang bisa menyembuhkan kesehatan. Kira-kira gitu. Kita ini hidup di dunia pakai rumus-rumus di dunia. Bukan apa-apa, saya setuju dengan mahasiswa tersebut, tapi cara meyakinkannya seperti apa? Tentu teknologi yang bisa menjawab. Karena semuanya by teknologi. Mungkin kita ada pabrik baterai, atau nanti di situ ada lithium, tentu ada plus minusnya. Plusnya adalah A, nanti minusnya adalah B. Itu sebagai hukum dunia saja. Tapi yang paling penting adalah kita selamatkan, jangan sampai nanti hal-hal yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat juga terganggu ketika ada industri. Walaupun otomatis pasti terganggu. Bohong kalau nggak terganggu. Oksigennya juga terpengaruh, pasti itu. Maka cara-cara untuk tetap menjaga oksigen seperti apa? Nah, itu pasti nanti akan jawabannya. Toh konsep kita ini smart and sustainable. Persoalan secara teknis saya tahu. Sekali lagi saya ulangi bahwa harapan kita tentu kita adalah sebagai regulator kebijakan. Secara teknis nanti itu yang kita kawal. Misalnya, AMDAL sebagai salah satu indikator dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian kita evaluasi seperti apa. Kalau enggak, nanti kita ada plan A, plan B, plan C. Gitu. Karena ukuran bernegara kita gitu. Ada perusahaan, ada industri. Syaratnya adalah A, B, C, D. Supaya A, B, C, D, maka ada beberapa yang mesti diikuti.
AMDAL misalnya, maka harus begini dan sebagainya. Itu secara teknis, Pak. Tetapi saya setuju, itu harus dijaga. Dan kalau enggak nanti kita juga jadi korban. Saya setuju. Begini, mungkin benar ada beberapa yang kadang kita jadi repot karena pada titik tertentu harus melaksanakan apa yang menjadi perintah pemerintah pusat. Di saat tertentu kita juga harus berpihak kepada pemerintah daerah. Maka kepala daerah itu harus pandai-pandai bagaimana melaksanakan pemerintah pusat, tetapi juga bisa menjawab suasana kebatinan dari masyarakat setempat. Misalnya, tentang bantuan-bantuan terutama yang sensitif biasanya begitu, bantuan-bantuan BPNT misalnya. BPNT kadang-kadang kita ini dalam tanda petik tidak pemerintah pusat tidak koordinasi dengan pemerintah daerah. Saya sampaikan ada beberapa kebijakan yang kadang-kadang tidak koordinasi dengan pemerintah daerah, tahu-tahu bantuan sudah sampai ke rakyat. Saya sudah sampaikan ini kepada Kementerian Sosial pada waktu itu. Banyak bantuan-bantuan yang tidak koordinasi dengan pemerintah daerah, tetapi tahu-tahu sudah sampai ke daerah. Sementara rakyat nggak ngerti kalau itu bantuan dari mana, taunya ya dari pemerintah daerah yang seperti itu. Dan pada waktu itu saya pernah protes, kenapa kita nggak tahu, nggak boleh dikasih datanya. Jawaban pemerintah pusat katanya rahasia. Loh, gimana rahasia? Kita ini masa nggak percaya pemerintah daerah, mau percaya sama siapa gitu? Katanya kalau disalahgunakan, lo masa nggak percaya sama pemerintah daerah? Kalau mau minta data bikin surat. Nah, saya sekarang tiap bulan bikin surat minta data. Karena memang iya, karena harus minta. Kalau nggak minta kita nggak dikasih dengan alasan itu nanti dianggap penyalahgunaan gitu. Nah itu yang ini contoh konkret. Kadang-kadang ada kebijakan pusat yang pemerintah daerah tidak boleh kita menyalahkan pemerintah pusat. Saya tahu pasti niatnya baik. Saya tahu niatnya baik, tetapi mungkin perlu koordinasi. Misalnya ya bantuan BPNT yang melalui kantor pos. Itu kita nggak tahu-tahu kantor pos memanggil. Pasti kan mesti koordinasi dengan camat, koordinasi dengan kades. Nggak bisa kan sendirian kantor pos bekerja. Kira-kira gitulah. Seperti itu yang contoh-contoh. Yang punya orang kan Pak Bupati kan, yang punya rakyat kan Bupati. Ya, datanya itu diambilkan dari BPS. Ya. Data kemiskinan kan diambil dari BPS. Tapi kalau nggak kulonun ya kebangetan lah Pak Bupati. Mentang-mentang pusat. Sendiri rakyat kan Bupati. Dari awal saya sampaikan bahwa kekuatan Batang itu ada dua. Satu industri, tiga pariwisata. Industri, kenapa saya sebut industri? Kita ini pinggir laut. Kemudian di selatan itu gunung. Kebetulan itulah lokasi-lokasi seksis untuk industri dan pariwisata. Jadi yang Pantura, Pantai Utara, kita tempatkan sebagai wilayah zona-zona industri, yang selatan zona-zona pariwisata. Ya kita lumayan lah kalau selatan itu kayak punya puncak, Pak Nur. Iya, paham. Kebun teh. Yang utara itu kalau Jawa Tiga. Ya tanah-tanahnya juga nggak produktif, sehingga pas jadikan tanah industri. Pinggir laut itu selain nelayan ya, kalau nelayan pasti 30.000 masyarakat Batang kita itu nelayan karena ada 70 km garis pantai masyarakatnya nelayan. Disitulah kebetulan juga tanahnya tidak produktif dan kita punya konsep menjadi kawasan industri, dan saya kira dengan industri inilah saya seyakin-yakinnya manfaatnya lebih banyak daripada madorotnya. Apakah ada madorot? Pastilah. Mana hidup ada madorot? Pasti ada madorot, apapun gitu. Bagian dari resiko membangun. Resiko membangun itu ada pengorbanan pembangunan. Tapi jangan dikorbankan rakyatnya, tapi yang dikorbankan tentu hal yang tidak mungkin manfaat itu. Oke, yang nggak manfaat. Tapi untuk rakyat jangan dikorbankan. Namanya perjuangan, ada pengorbanan, katanya begitu. Ini penting. Ini penting dalam konsep bernegara. Negara kita ini, partai politik bagian dari piranti demokrasi. Sistem negara kita untuk menjadi kepala daerah mesti melibatkan partai politik. Itu sistem negara kita. Artinya partai politik penting. Tetapi ketika sudah menjadi kepala daerah itu bagian dari proses menuju
yang saya sebut tadi dari partai politik mengusulkan kemudian menjadi kepala daerah, secara otomatis yakin insya Allah yang namanya partai politik itu hanya di awal. Kenapa begitu? Karena setelah itu yang dikelola rakyatnya. Nggak mungkin kita ngomong politik dan ngomong partai politik kalau sudah menjadi kepala daerah. Nanti disikat partai politik yang lain. Kira-kira orang nanti akan tahu bahwa misalnya Wihaji dari partai mana, partai Golkar, kerja sing apik. Nek kerja sing apik, otomatis partainya ngikut. Tapi nek kerjanya jelek, partainya juga ikut jelek. Ikut. Yang partai politik itu piranti demokrasi penting di negara kita untuk memperbaiki negara ini. Ayo masuk partai politik, perbaiki partai politiknya, masuk di pertarungan legislatif maupun eksekutif, baru kita merubah di situ dengan kekuatan kita. Mahasiswa, apalagi mahasiswa FISIP ini, mesti berbondong-bondong. Golkar semakin baik. Benar, Pak Nur. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kota, rata-rata masyarakatnya kota, paling 3 kecamatan sampai 5 kecamatan maksimal. Kemudian yang kedua, kabupaten itu kalau Batang misalnya 15. Jadi rata-rata 15 sampai 25 kecamatan. Dengan kultur yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Dan tentu prioritasnya yang berbeda. Kota misalnya, tentu infrastruktur bukan menjadi prioritas. Karena kota itu rata-rata urusan jalan sudah selesai. Maka misalnya Surabaya pada waktu itu, sekarang Bu Risma misalnya, tentu nggak ngurusi jalan, ngurusi taman misalnya. Kemudian kota mana lagi gitu. Kabupaten nggak cukup kalau ngurus taman, banyak jalan-jalan yang mesti dibangun. 15 kabupaten, 15 kecamatan misalnya, infrastrukturnya panjang-panjang lagi. Jadi kalau beda pasti beda, untuk itu yang penting prioritas. Yang dibutuhkan masyarakat kota dengan masyarakat, kabupaten sangat berbeda. Kebutuhannya juga berbeda. Kebutuhan masyarakat kabupaten tentu hal-hal yang berkenaan layanan publik yang sifatnya infrastruktur. Gampangannya gini Pak Nur. Bupati jelek dan apik di kabupaten cuma satu. Kalau jalannya bagus, bupatinya bagus. Jelek, bupatinya jelek gitu. Dan sebaliknya. Nah, itu maksudnya infrastruktur menjadi kebutuhan publik bagi masyarakat desa. Karena yang lain-lain masyarakat desa itu lebih nerimo, lebih mengerti. Kemudian kedua, apa yang dilakukan? Saya punya program, walaupun di kabupaten, saya punya program namanya Smart Village. Dan alhamdulillah sekarang seluruh desa di Kabupaten Batang, walaupun di pucuk gunung, semuanya sudah berbasis SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kebetulan Kabupaten Batang itu juara nomor 2 se-Indonesia untuk SPBE. Setelah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah satu basicnya adalah desa-desa kita bikin namanya Smart Village atau Smart Kampung yang semuanya by teknologi, mempermudah pelayanan, dan tentu harapan kita ini manfaat karena ke depan digital menjadi kebutuhan. Nah, saya ulangi, ke depan digital menjadi kebutuhan. Maka masyarakat desa mesti melek digital, dan kita pastikan sekarang seluruh desa ada jaringan, seluruh desa ada sistem, dan sekarang seluruh desa sudah punya beberapa aplikasi yang semangatnya untuk melayani. Saya bikin, mungkin di Indonesia cuma satu, saya bikin barcode. Apapun informasi dan layanan di desa, saya juga bikin satu barcode saja. Mohon maaf. Nah, misalnya mau pengen jumlah, ini guyonan ya, mau pengen jumlah janda di desa mana? Udah kita pakai barcode sudah bisa. Dalam barcode nanti akan penduduk laki-laki dan perempuan itu sudah keluar sendiri. Mau data apa saja, single data sistem kita sudah ada. Tinggal kita barcode saja, handphone kita bawa, di setiap desa sudah kita wajib untuk pasang barcode tentang layanan desa. Dan hampir semua desa sudah ada. Nah, itu contoh saja, contoh legacy digital yang menurut saya penting untuk Indonesia ke depan. Nah, kira-kira gitu. Saya kira begini, negara kita sudah menjadi sunatullah, namanya perbedaan. Apalagi partai politiknya beda, orangnya beda, kepentingannya beda. Tetapi jangan dimaknai perbedaan itu berarti tidak ada. Perbedaan tidak harus meniadakan. Saya ulangi, perbedaan tidak harus meniadakan. Yang penting dua, komunikasi dan koordinasi. Karena kita mesti koordinasi, kita mesti komunikasi, dan kita jelaskan.
Pasti partai politik kepentingannya beda-beda. Tapi ada titik temu yang mana kira-kira kepentingannya sama. Itulah yang kita komunikasikan. Insya Allah, apalagi ini di Indonesia, selama itu dikomunikasikan, saya selalu yakin di Indonesia ini selalu ada solusinya. Termasuk di daerah-daerah. Tetapi memang faktanya Pak Nur, hampir rata-rata antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah berbeda. Rata-rata. Tetapi itu tinggal pertama nawaitunya mau ngapain gitu kira-kira itu. Nawaitunya mau ngapain. Kalau niatnya lurus, semangatnya sama, saya kira bisa dikomunikasikan. Misalnya kan oke, kepala daerah dengan wakil kepala daerah beda rata-rata, habis kepala daerah wakilnya mau maju atau mau apa gitu. Ya kalau sama-sama politisi ya maju silakan. Misalnya seandainya terjadi itu, tetapi ada komunikasi yang bisa koordinasikan. Karena itu bagian dari politik monggo, tetapi yang dikedepankan adalah hari ini misalnya komunikasi yang kita lakukan adalah bagaimana manfaat kita berdua itu untuk rakyat. Perusahaan dengan ikhtiar silahkan. Nah, okay. Atau di DPRD sama, DPRD yang penting komunikasi, koordinasi. Alhamdulillah tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tetapi saya yakin masing-masing orang tentu berbeda, tetapi kalau semangatnya sama, niatnya lurus dan kita jelaskan. Yang kadang-kadang yang kurang itu kita jelaskan. Nah, penjelasan itu butuh keterampilan. Nah, keterampilan menjelaskan itu lebih penting dalam dunia politik. Kira-kira gitu. Oke. Begini, kita hidup itu kalau bahasa agama khairun nas anfa'um linnas, yang penting manfaat. Kebetulan saya masih jadi ketua partai, ketua harian Partai Golkar Jawa Tengah. Tentu ada tugas-tugas partai yang harus dilaksanakan. Yang kedua, tentu apa yang menjadi semangat para leader-leader lah gitu. Itu tentu memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia dimanapun tempatnya. Selama itu manfaat buat masyarakat, saya kira pasti akan dikerjakan siapapun orangnya. Termasuk saya, tentu ya kebetulan juga ngurusi partai politik, kebetulan juga ya saya juga diminta ngajar di Undip untuk Batang, Pak Nur. Ya. Merawat intelektual. Tapi lagi adalah kita ini para aktivis yang semangatnya memberikan yang terbaik. Kalau bahasa partai itu kita pekerja politik yang semangatnya memperbaiki negara ini dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Dengan catatan-catatan yang saya kira nanti para mahasiswa yang bisa memberikan catatan-catatan itu. Tetapi saya kira dimanapun berada, selama itu khairun nas anfa'um linnas, saya akan lakukan. Hidup saya ngeli tanpa keli, ngalir tanpa kentir, bahasa Jawa gitu. Mengalir, tetapi jangan sampai kita terbawa arus air.